anak didik kita yang kita akan persiapkan sebagai generasi emas di tahun 2045 itu tentu memiliki kemampuan, utamanya itu kemampuan literasi. Anak-anak mengeksplor minat baca, minat tulis, bagaimana dia membedah buku, bagaimana dia menciptakan puisi, bagaimana dia berpidato. Yang namanya literasi itu cukup tahu membaca, yang namanya numerasi itu cukup tahu berhitung. Tapi yang kita akan dorong ini bagaimana mereka mampu menghadapi era digitalisasi, mengimplementasikan program Parimo Cerdas. Mari kita sama-sama meningkatkan literasi anak-anak kita Kabupaten Parigi Motong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo sahabat literasi, pada malam hari ini kita di acara Festival Literasi Kabupaten Parigi Motong. Malam ini akan sedikit berbincang bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Ya, mungkin kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Selamat malam Ibu. Mungkin bisa selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sunarti SPD MPD selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Ya, baik Ibu. Hari ini merupakan kegiatan awal dari Festival Literasi Kabupaten Parigi Motong. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga dilaksanakannya kegiatan ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan festival literasi yang sudah dibuka langsung oleh Pak Bupati, namun karena Pak Bupati saat ini masih berada di utara dalam rangka juga menyelesaikan program-program yang masuk dalam program 100 hari beliau, Pak Bupati dan Wakil Bupati, sehingga beliau belum berkesempatan untuk membuka secara langsung festival literasi ini, namun dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Motong, Bapak Haji Muhammad Sakti Lasimpala SPD MAP. Festival literasi ini sudah tahun kedua kami melaksanakan, menjadi program daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, dalam hal ini bidang SD dan pembinaan SMP. Ya. Namun yang tahun kemarin itu tidak dilaksanakan secara bersamaan di dua jenjang ini, tapi tahun ini kita laksanakan bersamaan jenjang SD dan SMP. Nah, festival literasi ini insya Allah menjadi program unggulan daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, karena dengan adanya festival ini kita bisa mengevaluasi sejauh mana ya peningkatan daripada kemampuan literasi dan numerasi daripada peserta didik, bahkan bukan cuma peserta didik, tapi para guru juga, bagaimana kemampuan literasi kita. Nah, sekaligus menjadi evaluasi pemerintah daerah ya terkait daripada literasi. Dan literasi ini kan yang menjadi ukuran daripada rapor mutu pendidikan kita. Nah, rapor mutu pendidikan satuan pendidikan maupun daerah ya menjadi evaluasi
daerah dan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi yang melatar belakangi itu kita mengevaluasi sejauh mana, apakah masih ada kelemahan dalam hal literasi anak didik kita maupun guru kita, ataukah kita sudah memiliki peningkatan. Nah, sehingga Dinas Pendidikan sebagai leading sektor daripada pemerintah daerah dalam hal mengimplementasikan program Parimo Cerdas, ya, Parigi Motong Cerdas, tentunya kita akan membenahi apalagi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan ketika literasinya masih kita anggap rendah, atau apa yang akan kita kembangkan lagi atau kita tingkatkan lagi dalam hal peningkatan yang sudah kita raih akan lebih lagi kita upayakan ke depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kebetulan pada bulan September ini kita kaitkan dengan momen Hari Anak Nasional. Nah, momen Hari Anak Nasional itu puncaknya insya Allah itu tanggal 13 September hari Sabtu. Untuk tingkat kabupaten itu kalau tidak salah pelaksanaannya di auditorium. Nah, kemudian bertepatan juga di bulan September ini, setiap tanggal 8 September itu Hari Aksara Internasional. Nah, Hari Aksara Internasional yang tahun ini, tahun 2025 ini bertemakan kesalehan literasi digital membangun peradaban. Ya, jadi ini kita momen-momen ini kita kaitkan sehingga kami melaksanakannya festival ini di bulan September dengan tema Anak Parigi Motong Terlindungi, Indonesia Maju dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira itu Pak, melatar belakang. Ya, berarti latar belakangnya untuk bagaimana bisa mengevaluasi peserta didik. Intinya itu, sebagai evaluasi kita. Jadi melalui lomba-lomba ini yang alhamdulillah ada sekitar 11 jenis lomba, itu saya kira cukup representatif untuk kita mengevaluasi dari tingkat bagaimana anak-anak mengeksplor minat baca, minat tulis, bagaimana dia membedah buku, bagaimana dia menciptakan puisi, bagaimana dia berpidato, apalagi pidato dalam bahasa Inggris, bagaimana dia membaca informasi-informasi melalui media sosial, sehingga kita sudah mulai berkembang ke literasi digital. Nah, saya kira itu. Ya, oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira mungkin nanti ke depannya, karena ini menjadi agenda tahunan yang diprioritaskan oleh dinas, kira-kira ke depannya itu ada tambahan untuk jenis kegiatannya Ibu atau seperti apa? Mungkin di tahun-tahun depan akan ada tambahan kegiatan atau ada... Oh ya, itu mungkin saja, karena kan saya sudah menjelaskan tadi bahwa tujuan festival ini sebagai evaluasi kita. Nah, dari 11 item lomba itu tentunya kita akan bisa melihat hasil di mana kelemahan daripada literasi anak-anak, lemahnya masih di mana. Nah, tentu kalau masih lemah, itu yang kita akan push lagi, yang akan kita dorong lagi untuk ditingkatkan. Dan bahkan kalau merasa bahwa ini masih kurang untuk bisa mengevaluasi rangkaian literasi itu, bisa juga kita akan menambahkan lagi kegiatan-kegiatan ini biar lebih komprehensif lagi evaluasinya. Kira begitu. Iya. Kemudian Ibu, harapan kedepannya untuk kegiatan festival literasi Kabupaten Parigi Motong. Ya, tentu harapan saya, harapan Dinas Pendidikan, harapan masyarakat dan pemerintah, bahkan harapan daerah yang kita cintai ini,
tentunya anak-anak didik kita yang kita akan persiapkan sebagai generasi emas di tahun 2045 itu tentu memiliki kemampuan, utamanya itu kemampuan literasi. Karena di era sekarang ini anak-anak tidak lagi hanya fokus memahami literasi itu hanya sebatas tahu membaca dan menulis. Ya, jadi jangan nanti di era mereka 20 tahun ke depan masih memiliki mindset bahwa yang namanya literasi itu cukup tahu membaca. Yang namanya numerasi itu cukup tahu berhitung. Tapi yang kita akan dorong ini bagaimana mereka mampu menghadapi era digitalisasi. Nah, tentunya literasi digital ini bagaimana kemampuan memanfaatkan informasi teknologi sebagai alat untuk menjadi anak-anak hebat, menjadi anak-anak inovatif, yang tentunya berdaya saing ke depan. Jadi harapan kita melalui literasi inilah kita mempersiapkan generasi kita untuk generasi hebat di tahun 2045 yang ditargetkan menjadi generasi emas oleh negara kita. Saya kira itu harapan kita semua, dan putra-putri Parigi Motong tentunya kita persiapkan untuk itu, sehingga kita tidak ketinggalan dari daerah lain. Kita juga melahirkan output putra-putri terbaik daripada daerah ini dengan melalui bagaimana kemampuan mereka berliterasi. Saya kira itu. Ya, baik. Mungkin terakhir Ibu, pesan dan kesannya terhadap festival literasi ini mungkin untuk anak-anak kita, peserta didik dan juga tenaga pendidik. Ya, saya rasa kita semua menyaksikan ya, dari tadi sampai bahkan malam ini tidak surut semangat anak-anak kita dan guru-guru kita yang mendampingi anak-anaknya mengikuti jenis lomba yang sudah dipersiapkan memang dari sekolah mereka masing-masing. Jadi ini menggambarkan ya, ini bahkan dengan semangat mereka ini ada rasa optimisme saya bahwa insya Allah anak-anak Parigi Motong itu kemampuan literasinya ke depan akan sesuai ekspektasi kita, harapan kita. Dan anak-anak kita ternyata anak-anak hebat. Jadi kalau tidak dengan festival ini kita tidak bisa melihat talenta-talenta mereka, kemampuan-kemampuan mereka. Alhamdulillah dengan festival ini kita melihat bagaimana mereka mengeksplor kemampuannya, dan memang kita menyimpulkan nilai positif dari festival ini sangat luar biasa. Ya, baik Ibu. Ya, sangat luar biasa sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, yaitu festival literasi yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Ya, mungkin para sahabat literasi, demikian perbincangan kita pada malam hari ini bersama Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mari kita sama-sama meningkatkan literasi anak-anak kita Kabupaten Parigi Motong. Salam literasi. Oke.